الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi anara qulubal arifina anara bil huda wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi at-tayyibin. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad Ibnu Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi Summa ila sahibu syaruha Kiai Said Kiai Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Bagus ya. Enak ya. Bagus. Kok belum tidur sih? Apanya? Buat ngasih dulu ya. Bentar ya. Kaifa yusyriqu qalbu suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih. Bagaimana bisa membuat hati kita menjadi terang? Maknanya mustahil hati akan bisa terang dan bisa melihat Allah. Hati melihat Allah itu maknanya melihat sifat Allah, melihat fiilnya Allah, bukan melihat hakikatnya Allah. Ini orang yang bisa nazar sehingga hatinya bisa melihat kepada sifat-sifat Allah, nyata melihat kudratnya Allah, nyata melihat Allah itu wajib berilmu, ya. Hatinya bisa memandang itu. Sedangkan selain Allah itu banyak melekat di dalam kaca hatinya.
Bagaimana hati itu bisa memandang Allah ketika kaca hatinya penuh dengan gambar selain Allah. Artinya kaca hatinya penuh dengan dunia. Ini makna terjemahannya. Maksudnya hati seseorang tidak akan bisa diterangi dengan cahaya iman. Tidak akan bisa masuk Islam. Tidak akan bisa masuk cahaya ihsan selagi hati itu masih dipenuhi gambar dunia dan mencintai dunia. Semakin tebal gambar dunia dalam hatinya, maka semakin sulit cahaya akan masuk ke dalam hatinya. Sehingga semua petunjuk dan nasihat yang masuk, yang akan menerobos ke hatinya akan terhalang. Jadi orang itu kadang susah nerima nasihat, susah diajak bener, susah diberikan petunjuk. Itu gara-gara yang kamu omong itu nggak masuk ke hati. Masuknya kuping kanan, keluar gitu loh maksudnya. Nah, kenapa kok nggak masuk ke hati? Karena hatinya dihalangi oleh gambar-gambar dunia. Jadi dunia itu melekat ke hatinya. Artinya begitu lamanya kita itu terikat oleh hukum adat. Nasi bisa bikin kenyang, obat bisa bikin sehat. Ini semakin terikat dengan hukum-hukum adat, maka hukum itu melekat bayangannya ke hati kita. Hingga gambar yang lain itu susah untuk bisa kita lihat. Yang nampak itu aja. Kalau sakit yang diingat obat. Asal paceklek yang diingat duit, ya. Asal lagi lapar yang diingat nasi. Ya, pokoknya yang diingat gambar dunia saja. Nggak pernah gambar hatinya itu tembus sampai bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gara-garanya hatinya penuh dengan gambar dunia. Contoh. Kamu kalau punya kaca, di rumah punya kaca? Punya? Ada. Ente punya kaca di rumah enggak? Cermin punya? Apa enggak pernah ngaca? Pernah? Oh, pernah ngaca. Kalau cerminnya bening, bersih, buat ngaca enak enggak? Enak. Biarpun ada jerawat juga kelihatan maksudnya, jelas. Ya. Coba kamu ngaca pakai kaca yang umurnya sudah 100 tahun gitu loh. Biasanya kesannya kayak apa? Hitam-hitam nyeplok-nyeplok gitu. Jamuran. Buat ngaca enak enggak? Buat ngaca susah apa gampang? Nggak nyaman. Ente mau lihat mata ente aja pakai begini. Cari yang bening yang mana baru kelihatan. Oh ini. Ya. Itu kaca itu begitu. Ketika ada gambar lain, gambar yang kamu mau tuju itu jadi nggak kelihatan. Karena ada gambar lain yang nempel di kaca gitu loh. Jadi kalau di hati kita itu ada gambar lain, mesti menghalangi kita melihat Allah. Itu mesti. Jadi mustahil hati itu bisa melihat Allah kalau di dalam hatinya masih ada gambar dunia. Gitu loh maksudnya. Nah, kenapa kok hati itu bisa lengket sama gambar dunia? Karena terlibat sama hukum adat. Karena terikat sama hukum adat. Akalnya nggak memahami wajib, mustahil, jaiz. Akalnya nggak bisa paham bahwa hukum adat itu semuanya jaiz. Nah, karena nggak paham hukum akal, maka hukum adat dipastikan. Kalau saya sakit minum obat pasti sembuh. Kalau saya keluar rumah cari rezeki pasti dapat. Jadi begitu nggak dapat berantem. Punya kawannya diembat, yang penting harus dapat. Ini memaksakan sesuatu yang seharusnya itu bukan perkara yang pasti ketika akalnya seseorang bisa memahami wajib, mustahil,
jaiz. Makanya penting ini. Kamu nggak paham wajib mustahil jaiz, kacau hidupnya, kacau dah. Bisa nabrak-nabrak maksudnya. Artinya hukum adat dijadikan hukum akal, dipastikan gitu loh. Nanti hukum syariat dijadikan hukum adat. Ini karena terbalik-balik di dalam memahami tentang hukum. Jadi jangan dianggap gampang ini maksudnya. Ini kalau hati kita itu cinta dunia memang sudah dari dulu ya. Kalau hati ini cinta dunia memang sudah dari dulu. Sejak mulai kenal duit, mulai cinta sama duit. Kenapa? Dianggap duit segalanya dah. Kalau ada duit segalanya beres, mulus. Nah, memang sejak kecil sudah dibiasakan duit. Kalau ada apa-apa, hingga di sini terbangun, wah ada duit semuanya beres. Hingga gambar duit itu di hatinya ngeflek, maksudnya ngeflek itu berbekas maksudnya loh. Nah, sesuatu yang berbekas itu menghalangi yang lain untuk masuk. Hingga dikasih tahu masalah Islam, kasih tahu masalah ihsan, kasih tahu enggak bisa masuk, enggak. Orang kafir, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang enggak pernah mau ngaji, ini kamu kasih tahu susah. Kenapa? Di hatinya penuh gambar dunia. Apa semua orang yang cari dunia begitu, Beb? Ya enggak. Yang kerjanya jadi pegawai, jadi dokter, jadi dosen, jadi ya itu yang ngurusin dunia, tapi hatinya enggak berbekas masalah dunia. Kenapa? Karena ketika akalnya bisa berpikir normal, maka akan tahu mana yang jadi hukum pasti. Hingga yang di hatinya itu enggak berbekas gambar-gambar dunia. Jadi enggak harus bahwa yang bisa menghilangkan itu hanya orang-orang sufi. Enggak. Bukan terus kalau dunia itu akan hilang di hatinya harus jadi sufi. Enggak. Ketika kamu sudah paham wajib mustahil jaiz, nanti otomatis itu hilang. Kenapa? Kamu sudah enggak pastikan lagi. Kamu sudah enggak meyakini bahwa ini pasti. Enggak. Kepastian sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga gambar yang kamu lihat nanti bisa melihat gambar fi'ilnya Allah, sifat-sifat Allah yang nampak di hatinya. Ini yang dituju demikian. Semakin terlibat hukum adat, ya semakin tebel. Nah, kalau semakin tebel, ya semakin susah diajak ngomong. Diajak ngomong kayak apa aja susah dah. Nabi SAW bersabda, seseorang yang berbuat satu dosa, maka Allah akan memberikan satu titik hitam di hatinya. Ini kalau kaca itu begitu tambah lama ngeflek satu, jamur. Lama jamur lagi, jamur. Kalau nggak dibersihin, ya ngeflek semua, jamuran semua itu satu kaca. Nah, hati begitu. Ketika berbuat satu maksiat, Allah tandai dengan titik hitam satu di hatinya. Apabila dia bertaubat, maka Allah kembali membersihkan titik hitam itu. Kayak wiper. Wipernya apa? Mobil. Makanya mobil itu, saya sering cerita sama Budi, kalau mobil itu kalau wipernya nggak jalan, mobilnya nggak bisa jalan. Apa hubungannya, Beb? Kan mesinnya jalan, Beb. Iya. Mesinnya jalan, kalau wipernya nggak jalan, mobilnya nggak bisa jalan. Kenapa? Lah kalau di atasnya penuh debu bagaimana? Mobil dijemur di jalan kayak itu ambulan 2 bulan di situ, wah, kehujanan kena debu ya rapat kacanya sama debu, mau jalan bisa? Harus pakai apa dulu? Wiper. Jadi wiper itu penting, itu jangan dianggap wiper nggak penting. Kalau nggak ada wiper mobilnya nggak jalan. Makanya wiper ini bagikan apa? Penghapus. Kalau ada orang kok berbuat maksiat, satu dosa, bertobat. Berbuat satu dosa, bertobat. Maka titik hitam itu akan dihapus. Berbuat lagi, dihapus. Ini hingga keadaan kacanya selalu bersih, gitu loh. Nah, kalau
berbuat maksiat terus tobatnya gampang lah, ntar sekalian itu aja lah. Lah yang nanti ngeplek, kalau sudah ngeplek bersihinya mesti pakai cuka itu, pakai air keras, pakai baru bisa bening gitu. Jadi lebih susah membersihkan ketika sudah terkumpul daripada ketika sekali kotor bersihin. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita ini setiap hari istighfar 100 kali. Dipipil setiap sholat 20, setiap sholat 20, hingga 5 kali sholat jumlahnya 100. Itu diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi yang diampuni dosanya oleh Allah dari awal dan akhirnya mengajarkan kita istighfar sehari 100 kali. Lah, nambahin boleh enggak? Ya bukan boleh lagi, memang harus ditambahin kalau kita mah. Kalau cuma 100 terlalu ngirit maksudnya. Ya. Ini bentuk kita berusaha menghapus semua kotor-kotor yang ada di dalam hati kita. Baik itu kotornya sengaja ataupun yang tidak sengaja. Ada enggak dosa yang enggak sengaja? Dosa yang enggak sengaja banyak enggak? Apa enggak pernah? Ada? Dosa yang enggak sengaja. Banyak dosa yang enggak. Dosa yang sengaja ya banyak. Lebih banyak mana dosa yang sengaja sama yang enggak sengaja? Ya enggak sengaja. Kamu di jalan ngelihat macam-macam, kamu enggak sengaja ketemu ini, kamu enggak sengaja. Kalau yang direncanakan itu paling sekali, 2 kali direncanakan. Yang enggak direncanakan, banyak. Sehingga kita disuruh minta maaf kepada Allah baik dari dosa yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Namanya apa? Berusaha selalu membersihkan hatinya. Nabi pula bersabda sallallahu alaihi wasallam, setiap sesuatu yang kotor itu ada cara untuk membersihkannya. Apa aja yang kotor itu punya cara untuk dibersihkan dan caranya berbeda. Beda. Mobil kotor ada cara bersihinya, lantai kotor ada cara bersihinya, motor kotor ada cara, badan kita kotor ada pula cara bersihinya. Tapi cara bersihinya berbeda. Jangan yang buat bersihin lantai buat bersihin badan, nanti terlalu bersih jadinya maksudnya. Yang buat bersihin lantai buat bersihin badan nanti terlalu bersih. Jadi kata Nabi SAW, setiap yang kotor itu ada cara untuk dibersihkan. Maka membersihkan hati yang kotor, kata Nabi, caranya dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati yang kotor itu enggak ada cara yang lain, hati yang rusak, hati yang enggak sehat. Cara menyehatkannya itu hanya dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk pengingat dari Nabi untuk keadaan kita. Kalau kita berada dalam keadaan yang kotor, maka caranya kita bisa selamat adalah dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau nggak kenal bisa ingat nggak? Nggak pernah lupa. Kalau nggak pernah kenal itu nggak pernah lupa. Kenapa sama sekali nggak pernah diingat? Bagaimana mau lupa? Jadi orang yang kenal kepada Allah, bisa ingat kepada Allah, dasarnya kenal dulu. Makanya kita berusaha ngaji wajib, mustahil itu pingin kenal kepada Allah. Kenal sifat-sifatnya, apa yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, yang jaiz pada Allah. Bisa kita pengen kenal begitu. Sehingga nanti bisa menjadi alat untuk hati kita mengingat kepada Allah. Jadi
sekotor-kotornya hati itu masih ada celah-celah untuk bisa ngelihat sambil hatinya dibersihkan, biar tambah bening, biar tambah bening. Jangan sampai nanti hatinya terhalang sama sekali untuk masuk sesuatu. Kalau dari dalam sudah nggak bisa lihat keluar, pasti dari luar nggak bisa masuk ke dalam, begitu loh maksudnya. Jadi hati itu harus betul-betul bening. Kalau bening, dari dalam bisa lihat keluar, dari luar bisa masuk ke, hingga apa? Nasihat bisa masuk, petunjuk bisa masuk, isyarah bisa masuk. Ketika hatinya bening, kalau hatinya kotor, dikasih petunjuk apapun nggak mempan. Enggak. Sampai dikatakan dalam Al-Quran apa? Andartukum apa? Mau kamu apa? Ajak, mau kamu nggak ajak, ya memang dasarnya nggak bakalan iman. Kenapa? Karena memang hatinya oleh Allah sudah dibutakan, hatinya digelapkan, ditempel oleh Allah gambar dunia di dalam hatinya. Yang menjadi halangan itu gambar dunia itu berat, gambar dunia itu berat. Jangan dianggap gampang, jangan. Itu menghalangi kita memandang Allah sama sekali. Itu bisa jadi penghalang yang berat kalau hatinya sampai terisi dengan gambarnya dunia. Artinya gambar dunia itu ya dunia sudah, apa yang ada di dalam kehidupan kita ini banyak menjadi penghalang. Makanya prakteknya gampang lah. Kalau sholat aja, kalau sholat kamu kalau sholat begitu takbir sampai ke Fatihah, sampai ke surat, gambar apa saja yang muncul di hati kamu gitu loh. Lah itu isinya begitu. Berarti mah di hati kamu masih banyak gambar gitu loh. Hingga muncul perlu di situ. Lah memang karena banyak gambar yang melintas. Kalau sudah nggak ada, nggak nempel di situ, ya nggak akan melintas, enggak. Gitu loh. Jadi contohnya gampang aja lah. Kalau kamu pas sholat, dari mulai takbir sampai ke salam, coba kamu hitung gitu loh. Kamu pakai ini apa? Ceklik itu. Bismillahirrahmanirrahim, muncul gambar ceklik 1, ceklik 2 gitu. Biar kamu tahu, oh ternyata banyak yang melintas di dalam hati kita. Nah, itu kalau ngelintas aja mengganggu, kalau nempel gimana? Ngelintas aja mengganggu, kalau nempel ya bukan ganggu lagi, sudah menghalangi, udah nggak bisa ngelihat kita gitu loh. Jadi bagaimana mau fokus kita, mau ingat Allah, mau dapat nikmatnya zikir, nikmatnya ibadah, mau fokus apa memandang kepada Allah, nggak bisa, nggak. Kata Imam Ibnu Athaillah, mustahil juga. Mustahil kan, mustahil ada orang kok dalam hatinya cinta dunia, ada gambarnya dunia, kok bisa bening ngelihat Allah. Itu mustahil. Karena melihat Allah itu bagaikan satu keistimewaan, mutiara yang indah. Allah memperkenalkan dirinya itu enggak sembarangan orang. Enggak semua orang akan kayak begini, contohnya begini. Kamu butuh air. Kamu butuh air. Karena butuh air, kamu perlu membawa tempat untuk minta air. Ketika datang ke tempat yang punya air yang dimiliki itu air yang bersih dan bagus. Ketika mau dituangin, tahu tempat kamu kotor, dia nggak bakal mau nuangin. Kenapa? Sayang airnya gitu loh. Nanti jadinya kamu kira airnya kotor. Padahal yang kotor wadah kamu. Maka apa? Bersihin dulu wadahnya. Nanti ini saya tuangin. Gitu loh gambarannya. Sehingga
nggak akan diisi. Hati yang kotor itu nggak akan diisi dengan yang baik, nggak akan. Bukan sayang sama, bukan medit, bukan. Justru sayang sama kamu. Kalau dalam keadaan hati yang kotor diisi, nanti dikira kotor semua. Padahal tempatnya yang kotor, dikira airnya yang kotor. Nuduh, kok jadinya begini Tuhan, kok jadinya begini Tuhan. Rusak semua malah. Jadi sebelum hatinya itu bersih, artinya bersih itu apa? Bisa kembali pada satu telur. Nah, ini bersih udah hati kamu nanti. Kalau masih banyak telur atau banyak ayam, nggak jadi dah. Kalau kamu masih ngaku ayam atau masih banyak ayam yang bisa nelor, berat dah itu. Jadi rusaknya orang itu gara-gara mengakui banyak yang bisa nelor. Mestinya telur itu hanya keluar dari Allah satu, nggak keluar dari yang lain. Ketika di hati kita masih menganggap banyak yang bisa nelor, gambarnya yang nelor itu mesti nempel ke hati kita. Nah, kita harap-harap sih bulan depan tenang, transferan dari si Anu. Ini nempel nih, si Anunya nempel di sini. Bulan depan lagi dari si Anu, hari ini si Anu. Ini yang nelor banyak. Ketika yang nelor banyak, maka ayamnya nempel ke hati kita. Harusnya ayamnya satu yang nempel, nanti nggak akan ruwet, enggak. Ketika sudah bisa ayam itu cuma satu yang nelor, yang lain nggak akan kamu tempelin, nggak akan. Lah ngapain nggak kamu harap-harap? Ketika masih nganggap ada ayam-ayam lain yang nelor, bahkan dirinya masih nelor, kan berat ini. Apalagi dirinya masih bisa nelor, wah ya berat. Mesti gambarnya nempel ke dalam hati. Jadi kalau kamu kok pengen beres, biar gampang ingat Allah terus, gimana? Harus telur itu keluarnya satu ayam. Jangan ada ayam lain yang bisa nelor. Sudah begitu. Lah ada ayam lain boleh ayam aja, tapi nggak bisa nelor begitu loh. Artinya ada wujud lain boleh gitu loh maksudnya. Ya, wujud yang jaiz kan boleh aja wujud, tapi semuanya nggak bisa nelor begitu loh. Yang bisa nelor hanya wujud yang wajibul wujud, wajib kudrat, iradat, ilmu, hanya dia satu gitu loh. Nanti beres. Di hatinya nggak muncul macam-macam, enggak. Nah, kalau nggak bisa kembali ke sini, mesti hatinya penuh sama gambar ayam. Ada ayam horon, ada ayam luar, ada ayam Jawa, ayam Arab, ayam komplit dah, ayam semua nempel di hati, semuanya ayam semua. Lalu dianggap bisa semua, diharap-harap semua, digantungin, diharapkan ini. Jadi semakin terlibat sama hukum adat, hati kamu akan semakin terhalang melihat kepada kejernihan kamu itu dituhani hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi caranya bersihin akidahnya, kembali pada akidah tauhid, lurusin akalnya, nanti beres. Kalau enggak, udah. Seumur hidup kamu akan terlibat di situ. Hati kamu akan penuh sama ayam, terus begitu tiap hari, enggak akan selesai enggak. Selagi kamu enggak kembali ke sini, nggak beresin akalnya, ayam di hati kamu semakin banyak tiap hari. Bukan kurang, diternak kok. Kan banyak mana ayam diternak. Kalau nggak diternak, habis ayamnya diternak, ya muncul di hatinya. Cita-cita yang satu disimpan, berkembang ke cita-cita berikutnya. Terus hatinya penuh dengan cita-cita. Makanya bahwa kalau kedatangan tamu, khayalan apalagi yang kamu bawa hari ini. Datang bawanya hayalan terus. Kenapa? Karena di hatinya sisinya apa? Nggak ada akhirat belas, sudah pokoknya dah. Ini berat ini. Nah, yang berat itu kalau sampai menghalangi nasihat untuk masuk. Kasih tahu nggak mau, diajak ngomong nggak mau. Ini hatinya berat ini. Ya kayak
Kayak apa? Anak-anak kecil begitu. Ketika sudah terlibat berat, susah dikasih tahu. Kayak inilah gambaran yang nyatanya ini. Apa? Pecandu narkoba. Orang yang sudah ketagihan itu dipisahkan susah. Kenapa? Lengket sudah nempel sudah. Itu untuk mesain ya. Waduh. Pokok abano mandiin tiap hari itu. Siram terus. Asal subuh mandiin ya. Sikat. Susah memang. Kenapa? Lengket. Lah, yang bisa bongkar gambar dunia hanya akal kamu yang normal. Akal kamu kok paham wajib mustahil jaiz akan terbongkar sedikit demi sedikit itu. Nah, luntur, rontok, bangunan kamu akan jadi beres. Bangunan yang lama, yang rusak-rusak itu kaca itu kayak disikat pakai air keras, rontok semua, bersih kacanya. Kenapa? Gambarnya ayam jadi tinggal satu. Maka di dunia ini semua patung disuruh hancurin, semua patung zaman Nabi dihancurin, ditinggalin cuman satu. Mana? Yang paling gede Ka'bah. Kan patung kan batu kan. Tinggalin satu doang batu. Nah, buat tanda nih satu ini. Jadi kalau sudah gambar ayam di hati kamu satu, ya beres. Nggak ada yang lain yang bisa nelor selain wahda niyah. Oh, beres sudah. Selain Allah apa? Jaiz. Lah jadi ayam boleh, tapi nggak bisa nelor, begitu loh. Lah kalau sudah ayam kok nggak bisa nelor? Mau kamar marpin nggak? Ya nggak diharapin, paling sembelahin doang. Ini harus ke arah itu hati kita. Terus alamat. Nah, kita mau mengaca nih, kita disuruh ngaca nih. Alamatnya orang yang hatinya penuh dengan gambar dunia bagaimana alamatnya? Alamat fisik, alamat dohir yang bisa kamu lihat. Hingga kamu bisa tahu apakah saya termasuk di situ atau bukan. Yang pertama, orang yang meyakini sebab itu menimbulkan hasil. Dengan adanya kekuatan yang diciptakan oleh Allah. Ini ngomong dengan kekuatan saja itu sudah hatinya gelap. Hatinya penuh dunia. Apalagi bisa menimbulkan hasil tanpa bantuan Allah. Nah, tambah parah lagi sudah itu. Itu kafir namanya gitu. Itu namanya kafir begitu. Ini api ini bisa menimbulkan panas tanpa pertolongan Allah. Wah, itu kafir. Nasi bisa mengenyangkan tanpa pertolongan kafir. Resmi kan. Tapi kalau ini obat ini bisa membuat sembuh, kenapa? Karena Allah meletakkan kekuatan ke dalam dirinya obat, itu sudah jadi bagian gambar dunia akan masuk ke hati. Kenapa kok begitu? Karena ayamnya jadi banyak. Api punya kekuatan bikin panas. Nasi punya kekuatan bikin kenyang. Duit kekuatan bikin lurus, halus. Tanpa fulus, mampus. Terus ini ayam itu jadi banyak. Kenapa kamu anggap punya kekuatan dari Allah untuk bisa menimbulkan sesuatu? Itu pertama yang membuat hati kamu penuh ayam begitu. Jadi jangan dikira, nggak apa-apa orang yang punya keyakinan begitu kan nggak kafir. Iya, kata jumhur ulama nggak sampai kafir, tapi penuh ayam. Kata ulama ahli tauhid apa? Yang begitu lebih kotor dari majusi. Kenapa majusi? Majusi itu hanya menyekutukan Allah dengan satu Tuhan, api. Nah, kalau orang yang meyakini tadi nih, Allah menitipkan kekuatan pada makhluk-makhluknya, maka jadinya menganggap bahwa semua seisi alam ini jadi Tuhan.
syirik dengan seluruh alam. Bayangin itu. Kenapa? Seluruh alam dianggap ayam yang bisa ikut nelor. Allah bisa nelor. Ayam yang lain bisa nelor dengan kekuatan yang dititipkan oleh ini, jadinya kan banyak ayam. Apa enggak ribet hati kamu? Menganggap ini menimbulkan ini. Ini penyebab pertama hati itu kotor. Di hati kamu meyakini ada selain Allah punya kekuatan menimbulkan dengan kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Sudah habis, sudah. Ini keyakinan siapa? Keyakinannya Qadariyah. Keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Makanya mereka dikeluarkan dari kelompok ahli sunnah. Kenapa? Karena nggak akan bisa sejalan. Hatinya nggak akan bisa bersih, nggak. Selalu menganggap banyak Tuhan yang berkeliaran. Banyak ayam yang bisa pada nelor. Ini puncaknya. Jadi hati-hati dengan keyakinan ini. Begitu loh. Bukan terus gampang, nggak apa-apa. Kan Tuhan-Tuhan juga yang bikin. Iya. Tapi di hati kamu akhirnya mengharapkan dari situ. Bergantung pada ayam lain, begitu loh. Lah, bergantung pada ayam lain ini syirik. Yang harus digantung itu hanya Allah. Jadi berat ketika hati kamu kok menggantungkan seperti itu berat. Di kuncinya yang nelor cuman satu ayam, itu baru beres. Jadi penyebab rusaknya hati yang pertama menganggap banyak ayam pada nelor. Ketika kok banyak ayam pada nelor, di hati kamu terpasanglah foto para ayam, gitu loh. Ada ayam sayur, ayam bakar, ayam goreng, ayam rica-rica, ayam komplit nih, ayam semua nempel di situ, nelor semua. Harusnya gimana, Beb? Potong satu-satu. Pakai apa, Beb? Gitu. Wajib, mustahil. Nanti beres semua terpotong ayamnya, nggak ada satu yang bisa nelor, nggak ada, gitu loh. Yang bisa nelor cuma satu. Nah, baru beres hati kamu. Nyambung ini, Jadi penyebab hati itu kotor pertama itu meyakini ada banyak ayam yang bisa nelor. Walaupun dengan mengatakan, itu kan dikasih kekuatan oleh Allah, Beb. Api ini dikasih kekuatan sama Allah. Allah nggak bagi-bagi kekuatan. Kalau Allah bagi kekuatan, berarti Allah berlepas tangan dari perkara itu. Ini mustahil. Ada wayang dilepasin sama dalang. Ini mustahil, bisa ambruk wayangnya. Wayang kok dilepasin dalang. Ente ini bayangannya apa sih? Nggak mungkin Allah melepaskan kita, itu nggak mungkin. Allah menitipkan kekuatan pada kita, itu nggak mungkin, begitu loh. Sama saja Allah mau melepaskan kita, ini mustahil. Jadi yang menciptakan hasil dari semua yang ada pada kita ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada penitipan kekuatan, enggak ada. Ini dipelajari betul-betul dalam pelajaran ilmu tauhid. Itu kamu harus bahwa enggak ada fi'il toba, enggak ada fi'il kuwah, enggak ada fi'il elat, itu kamu ulang-ulang hingga fi'il itu fi'il ta'thir, fi'il wahdaniyah, fi'ilnya Allah Subhanahu wa taala, itu baru beres nanti. Kalau enggak begitu, gambar dunia penuh di hati kamu, udah percaya. Ini sudah jadi apa? Sudah jadi fakta sampai dikatakan mustahil bisa terang hati kamu kalau masih begitu, gitu loh. Makanya enggak ada orang Qadariyah jadi wali, enggak ada, coba lihat. Ada Mu'tazilah jadi wali, ada punya wali, mereka ada. Tonton coba. Enggak bisa. Lah bagaimana mau menyekutukan Tuhan dengan banyak sesuatu mau jadi wali? Bagaimana? Nah, kalau kamu kok bisa di hati kamu cuma satu ayam yang nelor, ya ini memenuhi syarat jadi wali, tinggal tunggu waktunya saja. Entah di dunia, entah di akhirat nanti. Kalau sempat di dunia ya alhamdulillah, enggak sempat ya nanti di akhirat. Begitu. Tapi yang pertama kamu sudah memenuhi syarat apa? Meyakini dengan keyakinan yang benar
bahwa hanya Allah Esa yang menciptakan segala sesuatu. Itu sudah beres keyakinan kamu. Itu pertahankan sampai mati sudah itu. Jangan ditambah-tambahin, jangan kurangin sudah itu. Itu keyakinan sudah pol sudah itu. Sampai puncaknya nanti para wali yang puncak malaikat sekalian, itu keyakinannya sudah. Wa ehwanuka minal malaikati wa ahli tauhid. Ya Muhammad, yang jadi temanmu itu orang-orang ahli tauhid dan para malaikat. Artinya yang seakidah sama, begitu loh. Yang meyakini yang nelor itu cuma satu. Enggak ada yang lain lagi yang nelor, itu baru beres nanti. Yang kedua, orang yang hatinya rusak lagi apa? Orang yang tidak merasa takut pada ancaman Allah. Orang yang enggak takut mendapat laknat dari Allah. Orang yang enggak takut diazab sama Allah. Kayak contohnya kaum-kaum terdahulu. Nabi Nuh dakwah kata apa Bang? Nuh, udah mana azab, coba tunjukin sini. Memang azab itu ada. Nuh sudah pol. Azab ditantang. Itu hatinya bukan gelap lagi sudah itu. Gelap gulita begitu loh. Gelap campur gulita. Zaman Rasul begitu. Nabi ditantang, Muhammad, udah kalau kamu ngancam azab, sudah turunkan. Sini coba saya mulai azab. Lah untung zaman Nabi itu turun ayat, kami tidak akan menazab selagi kamu ada bersama mereka. Untung ada ayat itu. Kalau enggak, hatam semua. Seperti nabi-nabi sebelumnya. Itu sudah pasti, itu kejadian yang pasti terjadi ketika satu kaum menentang nabinya. Sejak zaman Nabi Nuh begitu. Turun lagi Nabi Soleh begitu. Nabi Lut begitu. Nabi Ibrahim begitu. Nabi Musa begitu. Terus ini. Semua nabi-nabi ketika ditentang, habis. Begitu gelapnya hatinya sampai nantang minta turun. Lah kita jangan begitu. Kalau kata Kiai, awas, ntar kamu kena tulah. Tulah apa sih Kiai? Ini hatinya gelap, hati-hati nih. Sampai dikasih tahu terus apa sih tulah nggak ada begitu. Oh, hati-hati. Ini hatinya sudah nggak takut sama sebuah ancaman. Malah bahaya. Kamu punya anak, ketika anak kamu nakal, sering diancam. Awas. Ya, sering nggak? Anak, ayo awas. Sering begitu. Itu kalau anak kamu nggak takut gimana? Oh, malah kamu bendu malah. Yang tadinya sahabat begitu malah begini-begini. Oh, ini balok musuhnya. Gitu loh. Kalau kamu diancam, sebisa-bisanya takut gitu loh. Walaupun kamu itu mah sahabatnya nggak berasa. Mau nggak berasa, sebisa-bisanya mau pura-pura takut, mau takut pokoknya begitu loh. Walaupun cuma pakai lidi, pukul loh. Jangan pak. Padahal cuman lidi. Yang berat itu apa? Ancamannya itu loh. Kamu kok sampai nggak takut sama ancaman? Ini bahaya. Itu loh. Jadi kamu harus takut sama sebuah ancaman. Ketika diancam, sebisa-bisanya hatinya harus merasa takut. Jangan, jais. Oh, itu kembalikan jais, kamu akhirnya kelihatan jais malah bahaya. Yang ketiga, orang yang tidak pernah tergiur pada janjinya Allah. Ini berat juga. Surga, kenikmatan, apa? Kan berat ini. Diancam macam-macam, ceklek, kok apa? Ini hatinya rusak udah itu. Diancam surga nggak mempan, dikasih rayuan surga nggak mempan, diancam neraka, sudah mau dikasih apa coba itu? Yang begitu dibendul doang bisa. Lah, nabi-nabi sebelumnya ketika umatnya begitu,
semuanya dimintakan azab. Semua dimintakan azab. Sampai Nabi SAW pernah menangis terseduh-seduh ketika mendengarkan Allah memberitakan tentang Nabi Isa bersikap pada kaumnya. Apa kata Nabi Isa? Ya Allah, mereka ini semuanya ingkar ya Allah. Ingkar kepadaku. Maka mereka ini hambamu ya Allah. Nabi Isa. Maka semua terserah engkau. Itu Nabi dengar kata-kata itu nangis terseduh. Apa seorang Nabi akan melepaskan umatnya? Nabi Isa ngomong, yang maksiat terserah engkau ya Allah. Nabi nggak mau. Nabi apa? Ya Allah, yang maksiat semuanya diampuni ya Allah. Ini hebatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh ini. Begitu umatnya maksiat semua, ya Allah, habisin ya Allah, rata, jangan sisain satu pun ya Allah. Ini udah ngomong menggebu-gebu, jangan sisain. Begitu kapal jadi, anaknya ikut. Ya Allah, kok anak saya ikut, gimana ya Allah? Kan kamu sudah bilang ratain semuanya, anak-anakmu juga di. Nah ini resikonya. Nabi enggak, begitu dibolimi, ya Allah, mudah-mudahan diberi hidayah ya Allah. Ketika ada anak kita di situ, adik kita, doanya juga nyampe ke mereka. Gitu. Ini hebatnya ajaran Rasulullah SAW. Ketika ada orang kok berbuat jahat, berbuat dolim, berbuat dengan binasa, mampus, jangan. Ketika terjadi pada keluarga kita begitu, mau ngomong apa ente? Berarti orang yang begitu harus binasa semua, termasuk keluarga kamu. Nggak bisa, ini yang menjadi risikonya. Jadi ketika yang begitu terjadi, doain ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah, ya Allah, dapat petunjuk. Kenapa? Kalau terjadi pada keluarga kita, doa yang sama akan kita berikan, gitu loh, mau nggak mau begitu. Ini konsekuensinya. Jadi kalau hati kita kok sudah sampai pada tingkat dikasih tahu surga nggak mau ikut, diancam neraka, sudah nggak takut, ini sudah super gelap sudah. Di surga ada bidadari cantik-cantik. Nggak ada urusan, sudah nggak tergiur bidadari cantik, sudah enggak. Jadi artinya gambar itu sudah nggak bisa masuk ke hatinya gitu loh. Memori full, memori penuh, kan berat. Mau ente isi lagi harus menghapus file yang ada. Ini filenya nggak mau dihapus, bisa kamu isi. Sampai pikun kamu nggak bisa, gitu loh maksudnya. Jadi file dunianya sudah penuh, gambar ini ayam sudah penuh di sini. Mau kamu isi lagi yang nggak bisa. Yang lama harus dihapus. Ini berat. Terus yang keempat, orang yang tidak pernah mengambil manfaat dari ilmu yang diperoleh. Ketika ngaji, belajar satu ilmu, nggak pernah diambil manfaat. Artinya, saya sudah ngaji sifat kudrat. Apa faedahnya saya ngaji sifat kudrat? Nggak pernah, pokoknya ngerti kudrat. Oh ya, nggak ada gunanya. Saya ngaji sifat iradat, sifat ilmu. Apa faedahnya ngaji sifat itu? Ketika tahu nanti, maka mendapatkan keuntungan dari ilmu yang kamu peroleh. Ya sama aja orang belajar jahit tapi nggak pernah jahit, untungnya apa? Untungnya apa? Belajar jahit tapi nggak pernah jahit, ini nggak ada untungnya. Jadi belajar nembak tapi nggak pernah nembak. Kalau waktu les titis terus setelah, ya sudah nggak ada gunanya, mau ngapain belajar nembak? Gitu lah. Artinya nggak pernah mendapatkan manfaat dari ilmu yang dipelajari. Makanya thariqahnya habaib, belajar satu ilmu, praktek satu ilmu gitu. Nggak usah banyak-banyak ilmu, nggak usah. Ngerti ilmunya wudhu satu, prakteki. Dapat hadis Nabi, orang itu kalau mau kencing biar tuntas dehem, dipraktekin. Orang itu kalau kamar mandi masuk pakai kakinya kiri, keluar karena praktekin. Terus satu ilmu praktek, satu ilmu. Itu lebih berfaedah daripada
Oh, nanti mau nunggu lulus dulu baru dipraktekin. Wah, berat, kelamaan. Lupa, yang ada lupa. Jadi satu ilmu praktek, satu ilmu praktek. Hingga kamu keluar itu sudah banyak praktek dari ilmu yang dipelajari. Enggak terus cuma ditulis, praktek kapan? Wah, nanti kalau keluar baru. Oh ya, kalau mati kalau nggak mati, kalau mati tengah jalan. Gimana mau praktek? Jadi satu ilmu kita praktekkan. Rugi orang itu yang nggak pernah mengambil manfaat dari ilmu yang diperoleh. Tandanya hatinya rusak. Menganggap bahwa apa yang sudah ada sudah cukup, ilmu yang baru nggak perlu dimanfaatkan. Ini hatinya rusak itu. Terus yang kelima, orang yang tidak pernah mengambil manfaat dari pergaulannya bersama orang-orang soleh. Nah, ini rugi lagi nih. Udah bisa kumpul sama orang soleh, kumpul sama orang alim, kumpul sama kiai, kumpul sama ajengan. Terus nggak mau mengambil manfaat, artinya apa? Apa sih ilmunya? Dia ngomong apa sih? Apa? Terus kok nggak mau mengambil manfaat? Wah, rugi. Kumpulnya nggak mendapatkan faedah akhirat, gitu loh maksudnya. Paling dapat faedah dunia apa? Mijitin. Faedah apa lagi? Pak Kiai mau jual mobil. Saya yang nyariin Pak Kiai, tenang. Mobilnya bagus pokoknya. Nyaluin dapat duit. Faedahnya itu doang sudah. Pak Kiai butuh rumah dicariin. Pak Kiai butuh giliran ngaji nggak ikut. Giliran ilmu nggak ditulis. Ya nggak dapat apa-apa. Dapatnya hanya urusan dunia. Makanya rugi sampai bergaul sama orang soleh tapi nggak mendapatkan faedah ilmu dari orang soleh, rugi. Kalau bicara, seseorang itu tidak bisa diambil sisi baiknya semua. Ya, memang manusia begitu. Nggak ada manusia bisa diambil semua sisi baiknya. Kenapa? Karena Allah menjadikan manusia dalam keadaan berbeda dengan para malaikat. Kalau malaikat nggak ada yang punya salah. Kalau manusia memang diciptakan oleh Allah bisa mempunyai salah. Kenapa? Faedahnya ada istighfar, ada ampunan. Kalau nggak ada kesalahan, maka ampunan ini nggak akan ditampakkan. Maka Allah menjadikan satu kemaksiatan itu berkenan menampakkan ampunan dari Allah. Atau sebaliknya, menampakkan azab dari Allah. Hingga kita harus pintar-pintar mencari faedah dari orang soleh. Terus jangan milih-milih. Kadang kita kalau sama guru fanatik, pokoknya kalau nggak guru ini, enggak. Wah, ini berat, nggak boleh begitu. Kamu itu harus cari ilmu dari siapa saja, orang soleh siapa. Kalau ada faedah ilmu, ambil gitu loh. Jangan pokoknya kalau nggak guru ini, enggak. Saya mau nggak mau. Ini nggak beres begitu. Fanatik itu nggak bisa untuk tolabul ilim. Orang menuntut ilmu nggak boleh jadi orang yang fanatik, nggak boleh. Harus ilmu itu diperoleh dari jalan mana saja yang mendapatkan atau bisa membawa kepada manfaat, kepada keuntungan. Terus yang keenam, orang yang tidak pernah menangisi kemaksiatan yang diperbuat. Orang yang nggak pernah nyesel, nggak pernah istighfar sama kesalahan yang diperbuat. Ini bagian dari juga hatinya kotor. Ini kalau sudah punya salah, istighfar. Salah, istighfar. Lah berulang-ulang ratusan kali gimana, Bib? Ya memang jalannya cuma istighfar. Kamu kalau lapar jalannya apa? Makan. Lapar lagi? Makan. Lapar lagi? Enggak punya yang lain, enggak punya? Apa naik pohon gitu apa enggak ada? Lapar? Memang itu yang Allah bikin jalannya itu. Kata para ulama apa? Jangan kamu bosen istighfar. Boleh kamu bosen maksiat. Ini dibalik. Istighfarnya bosen gara-gara kebanyakan
Mau maksiat melulu, istighfarnya ntar aja lah. Malu gua sama maksiat itu, kalau kebalik malah. Jadi kalau maksiatnya banyak, istighfarnya lebih sampai nanti berhenti maksiat, bukan berhenti istighfar, bukan. Kayak katanya Habib Umar Muthohar, rokok membahayakan bagi kesehatan. Sejak membaca itu saya berhenti. Berhenti apa, Bib? Membaca. Bukan berhenti rokok, bukan. Saya berhenti membaca. Rokok membahayakan bagi kesehatan. Sejak membaca itu saya berhenti. Kira-kira berhenti ngerokok. Ini filsafat tingkat tinggi ini berhenti. Berhenti apa, Bib? Berhenti baca, ngerokok mah tetap aja, nggak ada urusan. Saya kan nggak takut lagi, jadi kayak begitu. Orang pakai corona harus pakai masker. Gara-gara itu saya nggak baca itu lagi, aman aja kamu keluar nggak pakai masker, nggak pakai apa, gara-gara larangannya nggak dibaca lagi. Ini apa? Ada orang berbuat maksiat sampai nggak pernah ditangisi, nggak pernah menyesal. Ini juga bagian dari hati yang rusak. Orang yang tidak merasa malu berbuat sesuatu yang menyalahi sunnah. Artinya yang tidak mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sunnah di sini maknanya jalannya Nabi. Apa jalannya Nabi? Dikatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittabani. Apa jalannya Nabi itu? Jalannya Nabi itu mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah dengan membersihkan mata hatinya, dengan memandang Allah menggunakan mata hatinya. Itu jalannya Nabi. Bukan memandang Allah, bukan mengenal Allah, melihat keajaiban-keajaiban yang aneh-aneh, bukan. Tapi bisa mengenali Allah dengan memandang Allah pakai mata hatinya. Mengesahkan Allah dengan mengenal sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Ini jalannya Nabi SAW. Kalau sudah kamu nggak ikut sunnah ini, nggak ikut ini, ya mau ikut jalan siapa lagi? Sekarang banyak ajaran-ajaran baru, ada tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma, wa sifat, ada tauhid manunggaling Gusti, ada tauhid apa? Asmaul Husna, ada tauhid, apalagi sudah macam-macam. Pokoknya semua yang keluar dari jalannya Ahlus Sunnah jangan kita ikuti. Kalau jalannya kok mengikuti sunnah, mengenal Nabi, mengenal Allah dengan jalan wajib, mustahil, jaiz, maka ikuti jalan itu. Kalau sampai mengenal Allah, mengenal Nabi nggak pakai wajib, mustahil, jaiz, berarti nggak pakai basiroh. Karena basiroh itu bisa melihat hanya yang dilihat wajib, mustahil, jaiz. Kalau nggak pakai wajib, mustahil, jaiz, nanti ngelihatnya wangsit kamu. Ngelihatnya jelmaan-jelmaan, bidadari, kayak kayangan, kayak nggak taunya jin, setan, hantu, terawangan, nggak jelas begitu. Ini bahaya. Jadi harus ngelihatnya pakai wajib, mustahil, nanti baru beres hatinya. Ini jalan atau sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ikut ini, bahaya. Ini sunnah dalam perjalanan iktikadnya Rasulullah. Ada lagi sunnah di dalam amaliyahnya, sunnah di dalam fi'liyahnya, qauliyahnya. Ini kita harus selalu mengikuti apa yang jadi jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang melihara jenggot, ya kita melihara. Jangan, kok boleh melihara jenggot, mau jadinya Wahabi jenggot. Jenggot kok Wahabi? Tersinggung saya jadinya jenggot Wahabi gitu. Enggak begitu loh. Jenggot itu sunnah, tapi yang pantas. Jangan terus cuman satu aja panjang, menurut kenapa sunnah loh. Asal kesenggol, jangan nanti putus. Waduh berat. Satu sunnah yang lain masih banyak maksudnya. Nggak usah satu aja diirit-irit, ya Allah. Kayak nggak ada sunnah yang lain. Jadi ketika meninggalkan sunnah yang satu, kita tergerak hatinya mengikuti sunnah yang lain. Sunnahnya Nabi itu banyak. Nggak cuma melihara jenggot saja.
Terus yang kedelapan, orang yang tidak merasa rugi dan menyesal ketika kehilangan kesempatan ibadah. Jadi kamu itu harus punya rasa getun ketika kamu ketinggalan satu ibadah. Jangan sampai ada ketinggalan satu ibadah, kamu tenang-tenang aja, nggak apa-apa. Nanti ada lagi. Wah, ini rugi. Kamu harus ngontrol, ada apa hati saya ini? Kok nggak merasa rugi kehilangan satu kebaikan. Gitu. Ibaratnya orang main game itu kehilangan 1 poin gitu. Kamu kok nggak merasa rugi? Jadi kamu bercanda mainnya, nggak serius main kamu. Kenapa? Kalau kamu serius, akan merasa rugi ketika kehilangan 1 poin. Gitu. Nah, ini kamu dituntut keseriusan. Dengan apa? Ketika kehilangan kesempatan ibadah, kamu harus merasa getun. Getun itu apa? Apa getun itu? Getun itu bingung gitu loh. Mas Joka ya bingung. Bahasa Jawa juga. Indonesianya apa? Bingung gitu loh. Nyesel itu sikapnya nyesel. Tapi ketika itu masih begini, saya kok bisa loh kehilangan itu, ngapain aja saya tadi sih gitu loh, ya merasa rugi gitu loh. Jadi harus getun, harus merasa apa, saya itu kehilangan satu kesempatan yang baik. Kayak contohnya ada sholat berjamaah ketinggalan, ada waktu ngaji ketinggalan, ada sholat subuh ketinggalan, ada satu kebaikan datangnya apa ketinggalan. Ketika ketinggalan, kamu harus, saya kok bisa ketinggalan, saya kemana kemarin ya? Oh, saya ketiduran. Lah ngapain saya tidur sih? Itu harus begitu gitu loh. Nggak terus cuman, oh ya ketinggalan, nanti kan ada lagi. Ini nggak ada penyesalan, terus nggak ada getunnya. Karena nggak menganggap itu sebagai satu kebaikan yang perlu diraih. Kalau kamu kok hatinya bening, hatinya serius, maka satu kebaikan sekecil apapun akan rugi. Kayak contohnya apa? Keluar kamar mandi, lupa nggak pakai kaki kanan, balik lagi. Keluar. Nah gitu loh. Rugi saya nih. Ini meninggalkan satu kebaikan, itu rugi merasa. Masuk masjid, lupa pakai kaki kiri, balik lagi kanan. Nah, ini satu ini. Atau pakai baju kaki kiri, oh lupa kanan. Nah, ini satu kebaikan yang ketinggalan, kamu harus merasa rugi. Terus diulang kalau bisa ketika masih punya kesempatan. Gitu lah maksudnya. Jangan sampai kebaikan sekecil apapun kita tinggalkan, dianggap oh nggak apa-apa. Pakai baju kaki kanan terus kiri. Nanti bukanya kiri terus kanan. Gitu, pakai sendal begitu, kanan terus kiri. Bukanya kiri terus kanan. Gitu loh. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Ya, kamu jangan sampai ketika kehilangan itu semua merasa nggak nyesel. Oh gampang. Kalau bisa diulang, ulang. Terus yang lagi, puncak lagi apa? Orang yang tidak merasakan manisnya ibadah. Sholat nggak ada enaknya. Zikir asal 10 menit pantat gatel, sini gatel, kayaknya semua nyamuk semua, ini dari mana sih? Atau ini mata apa sih? Pokoknya nggak ada enaknya dah. Apalagi suruh tahajud, apalagi suruh sholat sendirian, itu nggak betah pokoknya. Asal sholat kilat ekspres, kilat plus kok cepet, udah hafal Bib. Oh ya bagus. Jangan sampai lupa. Bagus kalau sholat cepet, karena namanya udah hafal. Ini nggak pernah mendapatkan manisnya ibadah. Ini kita harus ngontrol, ada apa penyakit di hati saya kok sampai saya nggak dapat itu gitu loh. Harus ada yang saya hapus tempatnya untuk dia masuk gitu loh. Karena nggak mungkin dia nggak masuk, berarti di hati saya sudah penuh dengan yang lainnya hingga dia nggak bisa masuk. Jadi kamu harus kontrol diri, apa penyebabnya kok saya nggak bisa dapat manisnya ibadah. Hingga ketika bisa kamu kontrol, nanti kamu akan tahu apa sih sebabnya. Penyakit-penyakit apa yang merusak dia. Terus yang ke-10, tidak pernah merasa prihatin pada musibah yang menimpa orang muslim.
Kalau orang muslim susah, nggak pernah peduli, ini bahaya lagi. Orang lain celaka, syukurin lo, makan tuh, ada begitu, mampus lo. Nah ini bahaya ini. Kalau sampai itu dari hati, artinya itu saudara muslim kita nggak berurusan, oh berarti hati kamu rusak. Karena al-muslim akhul muslim, muslim itu saudaranya orang muslim. Ketika ada orang muslim yang sakit, kita harus merasakannya paling enggak, atau paling enggak mendoakan, ya Allah mudah-mudahan cepat sembuh, cepat baik, cepat ini harus timbul di hati kita. Kalau enggak timbul, hati kamu rusak. Hati kamu ada yang konslet, hati kamu ada yang perlu bersihin. Keraknya banyak itu, hingga kasih sayang nggak bisa masuk ke dalam hati kamu. Ini bahaya ini. Jadi kita bisa ngontrol. Kalau sampai ada berita peduli, oh di Palestina diserang, oh biasa mati nggak apa-apa. Wah ini bahaya. Baca kunut, ya Allah, mudah-mudahan selamatin saudara saya di sana ya Allah. Nah, ini bentuk kepedulian kita. Nggak bisa bantu duit, nggak bisa bantu tenaga, bantu sudah nggak bantu apa-apa, nyukurin lagi, kan berat ini. Itu harus bantu enggak, ya, menghibur enggak, apa enggak, terus nyumpahin lagi, kan berat ini. Jadi nggak peduli aja sama musibah yang dialami saudaranya, bagian alamatnya hati kita ada yang rusak. Jadi ketika kok, makanya kita disuruh apa? Tetangga kanan, kiri, depan, belakang kita kenal maksudnya. Mana sih yang apa sedang kesusahan, mana yang butuh. Nah, ini setidaknya kita tahu, hingga kita punya rasa empati, punya rasa timbal balik pada mereka ketika tahu keadaannya. Nah, kalau sampai kita nggak pernah peduli, ada orang di sana kena corona, makan tuh corona, rasain loh corona. Ini nggak boleh. Orang yang tidak pernah peduli sama musibah yang menimpa saudaranya muslim, maka dia termasuk orang yang hatinya gelap. Mudah-mudahan 10 perkara ini dijauhkan Allah dari hati kita. Amin. Allah tidak jadikan kita menjadi orang-orang yang hatinya gelap, hatinya rusak, hatinya jauh dari Allah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan hati itu pada diri kita. Dan Allah rubah keadaan kita menjadi orang yang punya hati yang takwa, bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal para orang-orang soleh, mengambil ilmu dari mereka, memanfaatkan segala yang baik dari mereka, hingga hati kita bisa menjadi hati yang bercahaya, bisa memandang kepada segala sesuatu hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ayam lain di hati kita, tidak ada pencipta lain di hati kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam-malam yang baik pada malam ganjil Ramadan ini, ya Allah jadikan kita mendapatkan limpahan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.